Halo semuanya, nama saya Siti Nurul Mas, NIM 22040101 triple 04. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban dari rancangan jaringan atau topologi sebagai salah satu syarat lulus ujian tengah semester mata kuliah komunikasi data. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu tentang topologi apa saja yang saya buat. Yang pertama itu adalah topologi bus, di mana topologi bus ini semua perangkat terhubung ke jalur transmisi pusat atau kabel tunggal, di mana data dikirim melalui kabel ini dan diterima oleh semua perangkat. Seperti ini. Selanjutnya yang itu adalah topologi ring, di mana di topologi ring ini perangkat-perangkat terhubung dan formasi lingkaran tertutup dan data diteruskan dari satu perangkat ke perangkat lain dalam arah yang sama. Seperti ini. Oh, yang ketiga ada topologi mesh, di mana di topologi mesh ini setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lainnya dalam jaringan, yang dimana ini memberikan redundansi dan kendala kendalaan yang tinggi. Memang topologi ini memboros kabel, tapi topologi ini juga ada kelebihannya itu jika ada trouble di salah satu PC, dia bisa dibenarkan dari beberapa sisi karena banyak kabel yang terhubung. Yang keempat itu ada topologi star, yang dimana perangkat-perangkat semua terhubung ke node pusat atau hub dan semua komunikasi harus melewati hub. Contohnya adalah seperti ini. Dan yang terakhir itu adalah topologi tree. Nah, mirip dengan topologi bus, namun di topologi tree ini memiliki cabang seperti pohon. Ada satu jalur utama dengan cabang-cabang yang menyebar dari titik-titik tertentu. Nah, selanjutnya saya akan share untuk masuk ke topologinya. Yang pertama ini adalah topologi busnya. Di sini ada 5 PC, terus ada satu printer dan 2 laptop. Di sini juga ada 4 switch, yang mana switch ini yang saya pakai itu adalah 290624TT. Terus juga sini ada router dan ada server. Untuk setelah semuanya ada, kita sambungkan dulu. Yang pertama untuk tipe kabel yang device yang berbeda itu kita pakai yang cross strike dan kabel strike, sedangkan kalau tipe device-nya sama itu pakai yang crossover. Setelah kita sambungkan, selanjutnya itu kita atur IP address-nya. Yang pertama itu adalah device Ethernet, yang mana ini tersambung dari server ke router. Di sini dibuat IP address-nya yaitu 192.168.1.0. Kemudian ini adalah IP ad- IP address dari penghubung dari router ke server. Terus juga ada yang pas Ethernet 1, yang mana ini nanti yang akan menghubung dari router ke klien. Itu IP address-nya 192.168.2.1. Jangan lupa ini juga di on. Kalau ini di off, di sininya merah. Jadi harus di on. Harus di on agar dia terhubung. Setelah semua, setelah atur di router, kita atur di server. Dimana di internet sini.
Kita atur IP address dari servernya. Ini adalah IP address dari servernya, yaitu 192.168.1.0. Titik 2. Jangan lupa di on kan, terus juga di setting. Jangan lupa ini gateway. Gateway ini kita dapat dari mana? Gateway adalah IP address dari router. Dimana ini jalan untuk menghubungkan server ke klien. Yang kita masukkan gateway-nya, ya kita bisa copy untuk nama. Jadi ada seperti ini. Ini bisa dihapus saja. Nah, untuk jalan ke sini tadi itu ada di sini. Kita bisa tambah di sini. Nah, oke. Nah, setelah kita atur IP servernya, terus kita lanjut ke IP device-nya maupun IP printernya. Nah, yang pertama sini ada laptop. Caranya yang pertama itu adalah kita masukin dulu IP-nya. Di sini saya samakan saja, namun yang belakangnya yang berbeda. Itu 192.168.2 titik 2. Dan juga di sini jangan lupa dikasih gateway-nya. Gateway-nya itu juga kita dapat dari router. Yang ini ya, untuk menghubungkan dari router ke device. Setelah kita atur, ini semua diatur. Ini ada IP-nya di sini, kayak biar tidak lupa ya. Ini 168.2.2. Ini 192.168.2.3. Alamat IP-nya harus beda ya, karena kalau sama, contohnya aja, sini sudah ada IP 2.3 gitu. Nah, kalau kita misalnya sini buat 2.3, dia nggak bisa. Nah, dia nggak bisa. Jadi dia harus 2 titik yang beda. Hmm. Kalau semua sudah sama, coba kita lakukan testing. Nah, di sini saya sudah buat ini ke server, ke router, dan yang satunya ke server. Coba kita ping ke printer. Ping 192.168.2.9. Berhasil. Ya berhasil. Kalau pingnya sudah berhasil begini, berarti dia sudah tersambung ke semuanya. Coba kita ping ke server. Tadi itu 1.1. Ini berhasil ya. Berhasil. Selanjutnya kita ke topologi ring. Untuk topologi ringnya seperti ini. Sebenarnya sama aja di yang saya buat itu ada server, ada router, dan juga ada eh, di sini untuk switch-nya itu ada 8. Ada 8 kan untuk menyambungkan satu-satu device. Untuk caranya juga sama. Pertama kita atur IP di routernya dulu. Untuk IP-nya saya samakan kayak IP di bus supaya nggak bingung ya. Dan IP-nya sendiri ini pakai yang IP tipe C agar gampang. Nah, IP banyak, tapi yang saya gunakan adalah IP tipe C. Oh, ini kita ini belum.
Kita masukkan gateway-nya dulu. Ini bisa di copy. Hmm, Kita masukkan gateway-nya. Ini adalah IP dari servernya. Dua titik satu. Nah, selanjutnya di sini buat IP address. Kita bikin IP address di sini. Nah, ini ada IP address PC satu yang di sini 192.168.2.2. Nah, ini untuk default gateway-nya diambil dari router tadi, yaitu 192.168.2.1. Jangan lupa juga gateway-nya dimasukkan di sini, di setting ya, di config setting. Setelah setelah dimasukkan IP-nya semua, di sini dari IP 2.2 sampai 2.9. Setelah semuanya selesai, kita atur IP address-nya dan juga gateway-nya. Selanjutnya kita coba untuk tes ping. Kita coba di sini. Ini di IP 2.8 ya. Coba kita ping ke server dulu. Ping 192.168.2.1. Titik satu, titik satu. Oke, berhasil. Coba kita ping lagi ke printer. Coba kita ping printer. Terus coba kita ping ke IP, ke PC ya. Ke PC yang PC satu. Nah, berhasil. Oke, kita next. Setelah dari topologi RAM, kita ke topologi mesh dulu. Ke topologi mesh. So, untuk topologi meshnya seperti ini. Dimana semua satu switch menghubung ke semua switch. Sama seperti tadi juga di sini ada router dan juga server. Untuk yang pertama juga kita atur routernya dulu yang menghubungkan ke server, terus juga kita menghubungnya ke klien. Untuk IP-nya saya samakan ya. Ini IP servernya. Coba kita buka yang server. Ini IP address dari server. Nah, setelahnya kita buat IP per device. IP-nya sama seperti yang sebelumnya. Di sini saya atur IP-nya itu sama ya kayak sebelumnya. 192.168.2.2 sampai 2.9. Dan coba kita sini, kita ping
Maaf ya, kita di confirm, kita ping ke server dulu 168. Set, set. Coba kita ping ke printer dan print ke salah satu device PC atau komputer. Yang itu komputer ada, laptop ada 2.7. 2.7. Nah, berhasil ya. Untuk kecepatannya yaitu ada di 32 bytes dengan time 17 megasecond. Oke. Selanjutnya ke topologi start. Untuk topologi startnya seperti ini, sama ada router, ada juga server. Nah, untuk yang pertama kita atur itu adalah router. Untuk di sini IP-nya agak beda ya. Kalau buat yaitu 192.168.10.1. Untuk yang kedua itu ada 11.1. Jangan lupa ini di-on-kan juga. Setelah itu kita atur di server untuk IP-nya 192.168.10.2 dan di settingannya gateway-nya yang di router tadi dan ini untuk penamaan aja biar tidak lupa IP. Saya itu di sini saya atur mulai IP-nya dari sini itu 192.168.11.2 dan juga gateway-nya jangan lupa gateway-nya dan sampai 11.9. Tiba-tiba atas ping dari 11.5. Oh sudah, coba yang lain sing ping terus 10.1. Ini ke server tadi. Terus kalau misalnya ke 11.1, saya terus coba kita ke router, router ke printer, bisa juga berhasil. Yang terakhir itu ada di topologi tree atau pohon, topologi pohon. Sama di sini juga dibuat ada router, ada juga server. Yang pertama kita atur pada routernya. Di sini saya buat sama kayak yang di atas tadi IP-nya yaitu 192.168.1.1. Jangan lupa di on kan, terus juga yang di sini itu 2.1, mana ada satu lagi yaitu di sini 3.1, yang mana 2.1 adalah untuk device. Yang mana yang 2.1 ini adalah untuk device yang ada dalam sini. Tekan 3.1 itu yang ada di sini. Sehingga aku buat IP-nya lebih mudah. Kalau yang di sini tuh lanjutannya adalah 3.2, 3.3, 3.4. Di sini itu 2.2, 2.3, 2.4 sampai 2.5 untuk IP-nya. Kalau sudah, coba kita dari IP 3.1 ini ke ini ya, IP 2.5. Kita
192, 168, 192, 168, titik 2, titik 5. Kita ulangi. Nah, berhasil. Ya berhasil. Terus coba kita ke server. Ke server tadi itu 1.2. 1.1. Nah, terus kalau kita gantian dari sini, dari IP 2.4 ke IP 3, kita punya IP 3.1 gitu ya. Nah, dia berhasil, terus juga ke server. Ke server itu 1.1 ya. Oke, baik, semuanya berjalan dengan baik. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.